Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa' bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya terus-menerus memberikan kepada kita limpahan kenikmatan demi kenikmatan, limpahan anugerah demi anugerah, limpahan rezeki demi rezeki, karunia dan seterusnya. Sampai saat ini, detik ini, kita masih merasakan berbagai macam nikmat. Maka kita wajib terus-menerus wujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita semakin taat, semakin bersungguh-sungguh dalam beribadah, beramal soleh, dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini, pada subuh kali ini, kita akan melanjutkan pembacaan atau pembahasan tentang tafsir juz 30 masih di surat Al-Alaq. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-15 dan 16. Ya. Pada ayat sebelumnya bahwasanya orang-orang yang mereka mendustakan, di sini yang dimaksud adalah Abu Jahal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan-perbuatan mereka. Karena Allah alim, mengetahui, basir, melihat. Melihat ketika hamba-hambanya yang saleh beribadah, dan juga melihat hamba-hambanya yang fajir, yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka betapa bodohnya manusia ketika mereka bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka merasa tidak diawasi dan tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita di dunia, orang bermaksiat bersembunyi di sebuah tempat yang tersembunyi, tidak ada orang yang tahu. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah mengetahui segala-galanya. Maka di sini ketika Abu Jahal ya terus-menerus senantiasa menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kembali. Ya. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nah, ini dua ayat dulu ya. Kalla, sekali-kali tidak. La illam yantahi, kalau sekiranya Abu Jahal tidak menghentikan perbuatan aniayanya kepada Rasulullah SAW, aniaya, perbuatan zalimnya kepada Rasulullah SAW, lanasfa'am bin nasiyah, niscaya kami akan cabut, ya, akan tarik ubun-ubunnya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa kasarnya ya,
diambil rambut yang berada di ubun-ubun tuh, tarik. Itu kan menunjukkan kehinaan. Orang kalau sudah ditarik rambutnya ubun-ubun, ditarik oleh kita, itu menunjukkan kehinaan kepada orang yang kita tarik rambutnya. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yartadi' hadzal fajir Abu Jahlin an ghayyihi wa dhalali. Ya. Abu Jahal terhalang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena begitu sesatnya. Karena begitu ghayyi, menyimpangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Orang semakin menyimpang, orang semakin menyelisihi petunjuk Allah dan Rasulnya. Dikasih tahu, ini jangan kayak gini, nggak boleh, ini haram. Nggak mau, nggak peduli haram halal, nggak peduli. Yang penting makan misalkan. Terus, ya Allah akan menyesatkannya. Padahal begitu banyak orang-orang yang memberikan petunjuk, memberikan nasihat. Maka ketika orang lebih memilih kesesatan, gitu ya, padahal sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Rasulullah, dengan wasilah orang-orang yang soleh, memberikan nasihat. Loh kok malah dia lebih memilih jalan mengikuti, memperturutkan hawa nafsunya? Jelas tersesat dia. Ya, tersesat. Makanya Allah sampai mengatakan, fa wallahi la illam yantahi an adar rasul. Demi Allah, Allah sampai bersumpah, coba bayangkan. Kalau seandainya Abu Jahal tidak berhenti dari menyakiti Rasulullah SAW, buktinya apa? Abu Jahal itu tiap hari menyakiti Rasul dengan caci maki, hinaan dan seterusnya. Tidak pernah yang namanya Abu Jahal itu sayang, nggak ada. Menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yakufu, ya, wa yakufu amma huwa alaihi minal kufri wad dalal. Sehingga apa? Dia kaffa yakufu, menahan dari apa-apa. Artinya mereka atau Abu Jahal bertahan tetap di atas kekufuran dan kesesatannya. Ya. Karena tadi resikonya orang-orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah, datang nasihat gitu ya, datang ayat disampaikan, datang kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Loh kok nggak mau mengikuti? Maka apa? Dia akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan Allah sayang, sudah ngasih petunjuk, sudah dikasih nasihat. Loh kok nggak mau ngikuti nasihat tersebut? Ya, tidak mau menuruti petunjuk tersebut, maka dia terjatuh dalam kesesatan dan kesesatan lainnya. Ya, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari penolakan terhadap nasihat. Maka hakikatnya ketika orang nasihati, terima. Ya, karena memang hakikatnya kita itu salah. Ya, terimalah. Ya, jangan merasa sombong, tidak punya dosa, tidak punya salah. Terima. Ya, sambil terus apa? Memperbaiki diri. Oh iya ya, saya memang kurang. Oh iya ya, memang saya kurang. Mungkin dalam hal ini saya kurang sabar, dalam kurang ini saya kurang ya bijak, saya kurang berpikir dewasa, saya kurang dan seterusnya. Harusnya seperti itu. Oh, lisan saya terlalu sering ngomong gitu ya, khawatirnya menyakiti, terlalu banyak bercanda, khawatirnya candaan saya mungkin ya. Saya pengennya bercanda, tapi temannya mungkin dikiranya serius karena mungkin sedang banyak pikiran, teman kita sedang banyak apa yang ya menjadi pikiran di dalam ya benaknya. Maka ya tadi harusnya ketika datang petunjuk, datang kepada nasihat, jangan banyak bercanda lah, gitu ya. Jangan ya, usia sudah tua, ayo kembalilah kepada Allah, bertaubat. Setua ini nggak mau ibadah terus. Sampai kapan nggak mau ibadah? Ya,
sudah setua ini belum nutup aurat, sampai kapan mau nutup auratnya? Jangan sampai Allah tutup auratnya dengan kain kafan. Ya. Jangan sampai Allah menutup auratnya dengan kain kafan. Naudzubillah min dzalik. Maka ini tolong diperhatikan. Ya, ketika datang kebenaran, nasihat, sami'na wa ta'na. Pasrah sudah. Oh iya benar. Ini benar. Saya salah. Ya. Lanasfa'am bin nasya, niscaya kami cabut ubun-ubun, menarik ubun-ubun mereka ke dalam neraka jahanam, dalam neraka. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bentuk kehinaan. Diambil besok orang yang seperti ini, sewaktu di dunia diberikan nasihat, diberikan petunjuk, loh kok tidak mau mendengar, besok akan dicampakkan ke dalam api neraka. Ditarik rambut atasnya, kemudian apa? Dilempar ke dalam api neraka. Ya. Wa naqdhifuhu fiha, dan kami kata Allah melemparkannya. Dengan cara apa? Menarik rambut yang diubun-ubun, kemudian apa? Ditarik, dilemparkan ke dalam api neraka. Ini bagi orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika datang kebenaran yang datangnya di Al-Qur'an dan Sunnah, tidak mau mengikuti, bahkan justru lebih memilih hawa nafsunya dan syahwatnya yang diperturutkan, maka orang seperti ini besok kelak pada hari kiamat akan ditarik oleh Allah ubun-ubunnya, kemudian dimasukkan ke dalam api neraka sebagai bentuk penghinaan. Na'udzubillah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendustakan agama. Ubun-ubun orang-orang mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendustakan Al-Quran, khotiah, lagi durhaka, lagi sengaja berbuat dosa. Mana mau menyengaja? Sudah dikasih halal haram urusan saya yang nanggung misalkan. Ini orang yang memang nyata-nyata sudah diberikan nasihat, malah apa? Merasa pede, merasa ya kuat dalam menghadapi azab Allah dan seterusnya. Masya Allah. Ini banyak orang kayak gini nih. Kan saya yang makan. Uang halal haram ya saya yang nanggung. Haram dosa saya yang nanggung. Kalau saya disiksa saya yang nanggung. Ya. Saya minum khamr, saya yang minum, saya yang mabok, saya yang dapat dosa, saya yang disiksa, ya saya. Masya Allah. Ya. Orang seperti ini memang saking mendustakannya sampai mendustakan azab neraka. Tidak tahu bahwasanya azab neraka itu lebih pedih. Tidak tahu bahwasanya azab di akhirat jauh lebih besar, jauh lebih pedih, lebih sakit daripada azab di dunia. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala kelak bagi mereka orang-orang yang ya tidak mengikuti petunjuk Allah, tidak mengikuti petunjuk Nabi, datang nasihat kepadanya, namun apa? Tidak mau mengikuti petunjuk tersebut, lanasfa'am bin nasiyah. Maka kelak pada hari kiamat Allah akan tarik ubun-ubunnya, ya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Kenapa? Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun orang-orang yang mendustakan Allah, ubun-ubun orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan Rasulullah, dan khoti'ah, lagi mereka sadar bahwasanya mereka sengaja dalam berbuat dosa, sengaja dalam durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mereka pede, gitu ya. Kalau saya ini udah saya yang nanggung kok. Saya dapat siksa, saya yang dapat siksa kok, bukan kamu. Loh, ini berarti orang yang sudah kolot sekali, seperti Abu Jahal ini, ya. Maka dia akan merasakan betapa besarnya siksa Allah Subhanahu wa taala dan betapa pedihnya siksa Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat. Kalau di dunia memang tidak merasakan. Tapi ketika sudah sakaratul maut, disitulah mulai merasakan betapa pedihnya dan dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat kesombongan, dari sifat keangkuhan, kecongkakan,
dan kita harus siap menerima apapun kebenaran nasihat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.